ja'altahu sahla wa syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Iya, kita sudah menyelesaikan ini ya, isim-isim yang isim dan fiil yang mu'rab. Insya Allah hari ini kita melanjutkan pembahasan berikutnya ya. Kita sudah melewati macam-macam isim yang mu'rab ya. Kemudian i'rab dan bina itu apa? Terus kemudian mu'rab dan mabni itu apa? Terus kemudian macam-macam isim dhamir yang mabni. Terus kemarin juga sudah masuk ke pembahasan fiil ya, fiil madhi, fiil mudhari. Kemudian fiil amr. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan insyaallah huruf-huruf yang membuat mansub. Nah, sebelumnya nanti kita bahas dulu ya kuisis yang kemarin itu. Dari pembahasan yang sudah terlewati, adakah subbab yang belum dipahami? Untuk isim ghairu munsharif ya yang kemarin kita lewati, insya Allah nanti kita sediakan waktu khusus untuk membahas itu. Karena bahasanya lumayan panjang dan ibaratnya dia kan terletak di awal ya, yang mana bahasan-bahasanya itu kalau untuk pemula memang lumayan. Makanya kita selesaikan dulu di mu'rabat, kemudian mansubat, baru kemudian nanti di sela-selanya mansubat itu kita selipkan isim ghairu munsharif, pembahasan isim ghairu munsharif. Masya Allah, banyak sudah yang terlewat. Saya share saja. Baik. Sebentar saja lagi ya. Dikirim. Baru 5 dulu ya saja ya. Oke. Ini ngacak ya itu. Ya, jawabannya sepertinya pertanyaan sepertinya ngacak. Ya, kita masuk ke yang nomor dulu ya. Huruf dibagi menjadi dua, yaitu huruf ma'ani dan huruf mabani ya. Nah, huruf mabani adalah huruf yang memiliki makna. Benar salah? Benar, Ayo, benar. huruf mabani, huruf yang memiliki makna. Huruf yang memiliki makna apa? Ma'ani. Ya, Maaf. salah berarti ya jawabannya ini. Jadi salah. Mungkin tak salah apa benar? Salah. Saya juga ragu ini saja jawaban yang nggak catat jawaban Pakai saya. ini saya yang diputus ya mungkin tak. Kayaknya benar deh, saya terusnya benar gitu kayaknya deh. Iya, ini sama. Salah ya? Jadi bahasanya kita masuk ke dalam pembahasan ini yang kita bahas adalah huruf yang memiliki makna ya, ini huruf ma'ani. Kalau huruf mabani itu disebut juga huruf apa? Hijaiyah. Hijaiyah atau alfabet. Taib. Ini ya, jelas ya. Nomor 2, nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada. Nomor 3, isim mu'rab yang tanda majrurnya dengan kasroh muqaddaroh. Isim Mankus. kasrohnya. Apa? Mankus maksur sama mankus. Iya. Nah, kasroh muqaddaroh itu ada kasroh muqaddaroh. Jadi ada dua, ada isim al-maqsur, ada isim al-manqus. Kalau isim al-maqsur itu dia tandanya apa? Fatah ya Ustazah. Hmm? Yang pakai iya alif. Fathah ya, bukan fathah ya Umi, tapi fathah, bukan fatah. Iya Tapi ya. fathah.
Fathah. Ya, fathah ya. Jadi fathah. Terus kemudian kalau al-manqus cirinya Cirinya dia pakai sebelum ya eh, sebelum ya sukunnya huruf sebelumnya ya. adalah harokatnya kasrah. Nah, jadi jawabannya al-manqus dan al-maqsur. Lanjutnya. Ya. Stop. Kebanyakan dong. Nomor 6 tadi. Nah, ini fiil yang mu'rab. Jadi jawabannya apa? Mudhari mu'tal akhir ya Ustaz. Fiil Salah ini. yang mu'rab. Seluruh fiil mudhari kan saja. Kemarin Iya, ya, kayaknya kadang salah. Sahih akhir. sambung dengan Sahih ini akhir mutaakhir af'alul Ya, khamsah. mudhari sahih akhir. nat atau nun apa yang menguatkan itu kecuali yang itu yang mabni ya Ustaz. Kecuali yang terakhir itu seluruh fiil mudhari salah. Yang lainnya betul ya. Oh, seluruh fiil mudhari salah ya? Berarti mudhari soi akhir. Oh iya. Akhir, mutaakhir, af'al khamsah itu betul ya. Oh. Insya Ya, ini jawabannya ini ya. Dia banyak ya kalau nggak salah. Banyak cek ya. saja. Hah? Kecuali yang terakhir itu salah. Iya, Seluruh fiil mudhari. ya jawabannya ini banyak. Semuanya mudhari. Jadi kemarin ada yang dicentang 1 mungkin ya? Nggak Kabel ada centang 2 kayaknya Ustazah, nggak centang 3. Pasti salah. Oh ya Jadi udah. kayak ini multi choice kayaknya enggak ya? Iya. Nah, harus lebih. Ada yang mencentang semuanya? Ada, Om? Ada yang benar? Saya lupa saya sempat keluar kok Ustaz. Terakhirnya mencetnya salah. Nah, ya, ini berarti kalau fi'il mu'rab itu kan kemarin sahih akhir itu juga mu'rab kan, bisa berubah-ubah. Ya, mudhari sahih akhir, kemudian mu'tal akhir juga dia mu'rab. Ya, kemudian af'alul khamsah mu'rab. Nah, mu'rab. Kemudian kalau seluruh fi'il mudhari tidak ya, karena ada apa? Ada fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah dan nun indah atau nun niswah atau bersambung dengan nun taukid gitu ya. Nah, itu. Nah, itu Anda Ya, salah. baik. Ya bingung sih ini ya, insyaallah. Lanjut berikutnya. Apa ini? Kulubun. Nah, itu isim apa? Jamak taksir. Iya, jamak taksir ya. Mufradnya apa? Mufrad. Qalbun. Kolbun. Mufradnya kolbun. Nah, kemudian ini apa ini tulisannya? Istaghfir. Nah, itu ada tanda sukun ya. Fil apa? Amr. Iya, fil amar. Mudah ya itu untuk mengetahui itu fil amar atau bukan, kita lihat kalau di situ. Sukun jazm kan, ya. Maka tanda untuk fiil mudhari fil amar ya. Berikutnya 13 isim mu'rab yang tanda rofa'nya dengan dhammah. Isim berarti ini pertanyaannya. Yang tanda rofa'nya ada dhammah. Ada berapa? Mufrad. Mufrad ada 4. 2. Jamak taksir. Jamak muannas Mufrad. salim. Terus Jamak muannas salim. jamak muannas salim, terus Jamak taksir. jamak taksir, terus Sama isim ghairu munsharif. 4 ya? Saya salah. Ada 4. Taib. Kan kemarin isim yang mu'rab tuh ada 9, ya kan? Al-mufrad, al-musanna, jam'ul mudzakkari salim, jam'ul muannatsi salim, jam'ut taksir, al-asmaul khamsah, al-maqsur, al-manqus, al-ismu ladzi la yansharif. Lanjut, kalimat terbagi menjadi kalimat 3. 3. Apa aja? Huruf isim fiil. Huruf isim fiil, isim huruf ya. Nah, Amsan. Lanjut. Huruf juga memiliki tanda. Benar salah? Arif ada tandanya enggak? Ini ragu Ini nih. tanda apa ciri? Tandanya pakai baris atau apa? Itu yang bingung. Ini tuh bingung tanda apa ciri gitu saya. Ya, tanda ciri sama aja.
Oh, dikirain tanda itu Berarti yang ada ya. alamatnya itu. Alamatnya mabni Berarti ala apa benar itu ya. tanda, kirain gitu. Jadinya Ya, jadi tanda. ciri-ciri Oh, ya, ciri ya. ciri-ciri maksudnya. Benar nggak? Benar. Hah? Huruf memberi ciri? Salah kalau ciri, Nggak kalau salah. ciri salah. Nah, Kalau ciri Salah pokoknya ya. kemarin jebak banget dah. Gak paham apa. Jadi dikiranya nih ya, Tanda misalnya mabninya dengan mabni ala sukun, apa? Oh, mabninya dengan tanda. Oh, ya gitu. Saya salah. Enggak, itu kalau nggak salah itu kemarin hitung kanji. Coba ya, soalnya agak bingung kan ya. menjebak. Jadi jawabannya salah ya. Tapi kelihatannya mudah ya. Juga miliki tanda. Oh, ini benar gitu. Benar. Kelihatannya satu, tapi Ya, harus tanda. Taunya ciri. Jadi jawabannya salah ya. salah. Iya. Salah Yang harusnya. memiliki tanda atau ciri itu isim dan fiil. Taib. Lanjutnya isim mu'rab yang tanda nasabnya dengan fathah. Ayo apa? Sopnya. Isim mu'rab tanda fathahnya tanda mansubnya dengan fathah. Mufrad. Apa ya? Maf'ul. Isim mu'rab. Terus Eh, Taksir. taksir sama jamak taksir. munsharif. Mangkus. Mangkus. Sama. Kalau yang mukodaroh itu enggak ya, Ustazah? Kodaro. Nggak Yang masuk ya. Mukodaro nggak ada di sini. Kalau Oh. ada bisa nggak dimasukin sama Ustazah. Jadi ada berapa? 4 ya. Kedua. Yang empat. Yang 4 Ya, Mufrad, iya kan? Mufrad, kemudian jamak Jamak. taksir, Bukan 3 Ustazah. mankus, ismul ladzi layan sorry. Sorry. ini 1 ya. Oh iya, Fathul Zohiro ya. Oh itu masuk ya saja Fathul Zohironya masuk ya. Mangkus ya. Iya kan fathah terlihat. Jebak. Iya kan fathah kan? Nah, Ustazah. Heeh. 25 Yang penting Iya. kita sudah memahami, salah juga nggak apa-apa. Yang penting udah paham gitu. Oh, wah gitu ya jawabannya. Iya. Oh iya ya. Kecuali kalau kita nggak paham. Nggak paham baru- soal ya. Nah, itu. Kalau misalkan Nah, sekarang udah diterangin nggak paham, itu tanda tanya. Za'ilmin. Nah, ini soalnya begini kira-kira jawabannya apa? Apa ini ya tulisan? mana? Oh, apa ini? Maul, Asmaul Khamsah. kemudian Mansub. ilminya, isim mufrad majrurnya Majrur. apa Ilmin. ilmin ya? Ilmin. Iya. Ini kemarin tuh sebenarnya menulisnya itu Arabnya dulu, tapi kok di sini jadi Ya. ini ya. Tapi masih bisa dipahamin ya. Ustazah, yang da itu sebenarnya kayak contohnya di lu gitu ya, itunya yang di Amul Homsanya itu. Iya, heeh. Staffnya Nggak, mansub. Ini kan Kalau dia Mansub. mansub. Bukan. Dia kan mansub. Apa namanya? Fathah apa tandanya dengan alif ya? Berarti A ya Ustazah. Masjur ya. Gimana? Berarti jawabannya A. Jadi za itu termasuk dari asmaul khamsah. Terus habis itu Mansub. ya ininya mansub. Mansub. Kemudian ilmin termasuk isim mufrad. Termasuk majrur itu ya. Mudah. Mudah yang kita bikin soal. Isim-isim yang mu'rab ada berapa? Gampang. 9. Ya, 9 kan udah hafal di luar kepala semua. Masya Allah. Ada yang salah Kak? Ada yang salah, Ya, Ustazah. coba sebutkan apa aja tuh isim mu'rab. Ada 9. Coba Ana tunjuk ya. Umi Yuyun. Umi Yuyun Mustami'ah. Oh iya. Al-mufrad, Ya, terus? musanna, Mm-mm. jamak zakar salim, Mm-mm. mak muannas salim, jamak taksir, Mm-mm. asmaul khamsah, Mm-mm. al-mangkus, al-mangkus, al-ismul ladzi la yansharif. Satunya apa? Kurang ya? Tadi itu mankus sama apa? Maksur,
Iya, mankus sama maksur ismul ladzi dan sarif. Baik, lanjut kita ke berikutnya. Fi'il mudhari mu'tal akhir alif. Nah, pahami? Fi'il mudhari mu'tal akhir alif. Belum, yang tadi itu. Atasnya dikit. Sama ini saja. Cuman kayak ini kan setengah. Ini setengah. Oh, gitu. Oh, iya. Tanda rofa, nasab, dan jazmnya adalah tuh berarti fi'il mudhari. Nah, ini yang ditanyakan adalah rofa, kemudian nasab, jazm. Kalau Dhammah. rofanya dengan apa? Mudhari Dhammah. mu'tal akhir. Dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Kemudian nasabnya Fathah. fathah. Muqaddarah. Muqaddarah. Fathah muqaddarah. Kemudian jazmnya Hasful akhir. Alif iya, hadaf. hasful akhir ya, bukan hatfun nun ya. Ya. Nah, barakallah. Berarti A lagi. Ini terakhir. Nah, karena termasuk apa nih? Isim, fi'il, huruf, fi'il madhi. Madi. Fi'il madhi ya. Fi'il madhi nakis ini namanya kana. Ya, kok jadi lupa artinya? Karena Karena itu sebenarnya apa namanya? Iya, adalah Itu ya kayak di hadis ya Ustazah, karena Rasulullah SAW. jadi kayak apa namanya? Pengertiannya itu nggak bisa, maksudnya kalau zahaba kan pergi, ya kan? Itu kan jelas. Nah, karena ini nanti kalau masuk ke dalam mubtada khobar, dia menjadikan mubtadanya itu marfu, kemudian isim atau khobar kananya ini nanti mansub. Misalnya kanallahu aliman hakima, kayak gitu. Lanjut berikutnya. Ini apa? Enggak. Al-Baqarah ayat 41. Wa amilu Bima anzaltu. ya wa amilu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi wa la tashtaru bi ayatina thamanan qalila. Fi'il madi mabni ala Nah, sukun. terus i'rabnya apa? Anzaltu ya. Nah, ini mudah kan? Anzaltu. Apa? Fi'il madi Fi'il mabni ala madi. sukun. Mabni. Nah, ini tinggal mabninya aja. Mabninya ala sukun, ala fathhi, ala dom. Yang mana? Ala sukun. Iya, ala sukunnya dilihat di huruf apa? Huruf La lamnya. fa'il. Empatnya Lam ya. fa'il. Iya, bukan lam fa'il. Fa'ilnya itu tak. lah ya. Lam fi'il, lam fa'il. Iya, anzaltu Lam ya. fi'il. Lam fi'il. Di huruf empatnya Yang ini nanti fi'il, lam fi'ilnya ya Ustazah ya. Dilihat dari lamnya ya. Nah, ya. Jadi bukan taknya, bukan tomahnya. Nah, udah selesai, Dah. Ya, Sudah. insya Allah. Enggak, belum. Bentar. Yang satunya lagi. Ini kan baru itu. Itu baru setengah. Nih. Oh, ini ya. Iya. Nah, kemudian di sini ana, tanda mabninya apa? Ini tulisannya Mabni ala Sukun. Sukun. ya sukun. Ala sukun. Iya, ya dilihat alifnya bukan nunnya. Iya. Ya. Lanjut, fi'il mudhari majhul sedang ditulis. Oh, iya. Ya, fi'il mudhari majhul sedang ditulis, sedang dibuka, sedang dilihat, sedang didolimi. Sedang ditulis yuktabu. Sedang dibuka yuftahu. Sedang dilihat yunzaru. Sedang didolimi Kamu Yuzlam. Berarti A lagi.
Ada jawabannya kalau udah pertama nih, ini kayaknya udah bener tapi pasti agak sebentar lihat jawaban yang berikutnya mungkin ini gitu mungkin ya. Pakai alif pakai fathah dan ini ya domah ya Ustaz Majhul. ya. Iya. Kalau Majhul. mudhari ya majhul. Yang majhul tuh fathah sama domah sebelum akhirnya gitu ya. Domah fathah. Awalannya kok doma kayaknya deh. Awalnya domah. Ini ya fathah ya. Huruf Yang satu. madi itu pakai kasroh yang akhirnya ya. Iya. Mungkin lagi diinget-inget. Umi Ida sama seperti saya, tenang aja di temennya. Nah, iya. Lanjut. Gitu. Kadang salah kamu, Dori. Saya lebih banyak salahnya, tenang aja. Lulusnya nilainya berapa nggak tahu. Yuk, scroll ke atas lagi. Ini udah ya. Bawah. Lanjut. Hai. Kalimat yang menunjukkan suatu perbuatan dan terikat dengan waktu. Mudah. Apa? Fi'il ya. Ada terikat dengan waktu. Kalau isim tidak ya, tidak terikat dengan waktu. Kalau huruf itu tidak bisa memiliki makna kecuali dia bersanding dengan kalimat yang lain, misalnya dengan isim atau enggak, dia enggak masuk ke fi'il. Iya enggak. Baik, lanjut. Dilihat dari huruf terakhirnya, fi'il mudhari dibagi menjadi berapa? Ya, 3. Nah, apa aja? sahihul akhir. Itu kan saja. Mm-mm. Muta Terus sama af'alul khamsah. iya, mumtaz. Isim-isim yang mabni ada isim mabni. 5. Nah, apa aja? Isim isyarah. Mausul. Isim Mausul. dhamir, isim Syarat. syarat, isim syarat. Nah, iya. Syarat. Lanjut. Seluruh fi'il mudhari adalah mu'rab. Ya ini bisa Salah. harf terakhir. Salah ya? Ya tidak semuanya mu'rab ya, karena ada yang mabni ya, yang bersambung dengan nun inats atau nun isim. Taukid. Terus berikutnya ya jelisna fi'il mudhari yang mu'rab. Salah benar? Salah. Ya, salah ya, barusan di ini kan itu. Kenapa salah? Nun inas tersambung Iya, dengan karena ada nun inasnya itu nanya itu ya. Ya jelisna. Isim fi'il apa tadi? Mana? Isim, fi'il dan huruf adalah bagian dari kalimat. Benar. Benar ya? Jangan bingung Kak, iya enggak ya gitu. Benar. Lanjut. Surat Al-Baqarah 38 ini. Nah, Qulna ini biya jami'a fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kata fi'il yahzanun. Nah, di sini itu mudhari'un marfu'un wa lamatu rafi'ihi thubutun nuni li'anahu min fil ini khamsah. ngejebak. Ngejebak gitu pas domir di bawah. Domir munfasil. Pasnya mutasil. Itu ngejebak. Harusnya munfasil ya. Iya. Tinggal ini aja apa namanya mengganti. Harus teliti ya ini ya. Ya munfasilnya itu harusnya mutasil ya. iya mutasil. Iya. Tapi ada yang benar nggak? Gak tahu anak Munfasilnya munfasilnya itu saya lihat itunya aja Ustazah kan kecil-kecil tuh. Oh bukan munfasil berarti di sini mutasil salah gitu aja sih nggak lihat atas-atasnya. Betul ya. Yang betul barakallahu fik. Lanjut. Isim adalah kalimat yang menunjukkan nama baik orang maupun tempat dan terikat dengan waktu. Salah benar? Salah. Ya. Terikat dengan waktunya. Terikat dengan waktu ya. Ada waktunya. Iya, tidak ada waktunya kalau isim. Kemudian berikutnya tanda rafa, nasab dan majarurnya isim makosur. Muqaddarah. Muqaddarah. Doma, fathah sama kasrah muqaddarah semua. Ya. Maksud Ya, enggak. A lagi pertama ya. A lagi ya. Ini jawabannya udah diacak loh. Ternyata A terus. Jebak ini. Lanjut berikutnya. Apa itu? Kode afla. Nah ya.
Qad aflahal mu'minun, termasuk al-mu'minun, termasuk apa? Jamak Al-mu'minuna. Jama muannas salim. Hah? Muzakkar salim. Munin- Muzakkar. Salim. Iya. Jamak muzakkar salim ya. Cirinya apa? Unanya itu kalau saya dilihat belakangnya. Ya, dari wawu dan nun. Wawu dan Nah, nun. ada tambahan wawu dan nun dari isim mufradnya. Nah, aflaha apa tadi? Qad aflahal mu'minun masih ya. Aflaha termasuk fiil? Fiil apa? Madi. Madhi. Iya, nggak Jadi ada ciri. Kalau Iya. Oke. mudhari itu kan terakhirnya dhammah, Ya. ya kan? Misalnya kataba yaktubu. Nomor berapa ya? Maksudnya Ustaz? rubah muzakkar. Kenapa Nur? Aflaha ini maksudnya rubah muzakkar. Coba ngomongnya jangan jauh-jauh, deketin. Jangan sambil di jalan ngomongnya. Kalau sambil di jalan suaranya jauh. Itu aflaha itu maksudnya rubah muzakkar bukan? Iya, rubaiyah terdiri dari 4 huruf. Itu apa ya Ustazah ya? Ini nomor berapa ya saya? Kan ada nomor 23 sama 25. Ya, nomor 23, Umi. Yang Ini nomor ya, apa nomornya teracak 13 mungkin sama setiap peserta 23. nggak sama ya? Atau sama? Aflaha. Mm-mm. Yang sedang dibahas 23, Umi. Ya, Kecil sama sebentar. dicubit, dicubit. Saya mau taruh di itu ya, saya taruh di grup ya. Boleh saja, saya taruh di grup Boleh silakan. biar agak dipelajari sahabat-sahabat ya. Kemudian lanjut ini Bentar. diawali qad. Fiil apa? Mudhari ya tadi ya itu. Aflaha. Madhi. Mm-mm. Ya itu hamzanya bukan hamzah huruf mudhara'ah ya. Bukan yang artinya saya. Kalau misalnya aktubu itu ada belakangnya itu dhammah baru dia apa namanya huruf mudhara'ah. Mudhari maksudnya ya. Jadi kalau mudhari itu ciri-cirinya belakangnya itu dhammah. Coba Dhammah. diperhatikan. Gitu. Ya, Ustazah. Kalau enggak dhammah berarti bukan fiil mudhari ya. Kalau dia di Kalau fathah depannya apa hamzah, terus itu enggak ya hamzah kotok ya itu ya tulisannya. Terus kemudian belakangnya H berarti bukan ya karena bukan dhammah ya belakang. Oh, iya. belakangnya fathah ya. Lanjut ya. Berikutnya diawali qad, diawali huruf sin, diawali saufa, diakhiri tak marbutah, diakhiri tak ta'nis sakinah. Ciri fiil yang mana? Hati-hati Satu, Yang 2, Kecuali 3 sama 5. kecuali apa? 1, Kecuali 2, apa? 3, 5. Kecuali 4. Kecuali 4. Ya kalau tak marbutah itu ciri apa? Isim. Nah, isim, hanya isim yang diakhiri tak marbutah ya dan dia selalu bertahan. Misalnya saya rotun, nah itu baru tak marbutah, saja rotun. Ciri-ciri. Ciri dari fiil. Ini juga multiple kayaknya. Ini multiple ya. Nah, Jadi kecuali apa itu? Diawali sa. Diawali ya, sini ya, diawali sini. Lanjut berikutnya. Kalimat adalah lafadz yang memiliki arti walaupun cuma 1 huruf. Benar salah? Benar. Coba benar salah. Jebak. Benar ini huruf 1 huruf Satu kata ya. Wa dan Kalimat itu kata ya. Benar ya. Benar. Benar. Ya, benar ya. Benar. Kayak misalnya wa itu dan. Nah, kemudian Bi. Kan. Ya. Terus apa lagi li? Li Ini apa untuk. kepemilikan ya. Bagi untuk. Kadang-kadang terjebak kalimatnya bahasa Indonesia kan seperti jumlah berarti ya. Kalimat bahasa Indonesia kan apa istilahnya beberapa kata gitu ya. Iya, betul. Kalau bahasa Arab itu Ini kalimat penting saja apa Ummu Yang Ibrahim masih bisa dimengerti bahasanya. Kadang-kadang bahasanya yang pakai yang sulit-sulit, Masya Allah. Ini masih muter-muter gitu kan, Masya Allah. mungkin tak lama di Jepang jadi lupa sama bahasa Indonesia.
Insya Allah. Lanjut berikutnya. Udah habis. Sudah. Udah. Hai. Ya tadi Insya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Nanti kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan di grup ya. Sudah di-share di grup ya sahabat semua ya? PDF. Pasti mungkin. Ya. Apa? Jazakallahu Jazakallah khairan kasih sahabat. Mu'rab kemarin kita udah lewat ya. Nah, sekarang kita Nah, ini. Silakan dibuka kitabnya di halaman 65 ya. Kalau di kitab ini ya masih membahasnya tentang huruf-hurufnya, huruf-huruf yang membuat nasab. Al-adawatul halaman 65. Al-adawatun nasibatu. Ya, huruf-huruf yang membuat nasab. Yakni apa sih yang huruf-huruf yang membuat nasab itu adalah huruf yang membuat fi'il mudhari menjadi mansub. Jadi di sini pokok bahasanya itu di fi'il mudhari ya. Karena fi'il mudhari adalah fi'il yang mu'rab yang berubah-ubah. Jadi huruf-huruf di bawah ini yang akan kita bahas itu nanti yang akan memasuki huruf atau memasuki fi'il mudhari. Yang pertama di sini ada kata an. Jadi tidak memiliki arti khusus sebenarnya dan dia berfungsi sebagai pemisah dua kata kerja. Nah, ini kalau di Al-Qur'an nanti boleh dicari nih. Kalau di sini contohnya ana uridu an adhaba. Saya mau pergi. Itu pembahasannya itu hanya di sini sebagai an masdariyah. Artinya apa Ustazah kalau di sini mau gitu ya Ustazah? Atau gimana? Uridu. Jadi annya di sini itu tidak ada arti khusus seperti yang dijelaskan dalam kitab ini ya Umi. Oh gitu. Yang uridu yang memiliki arti mau tuh. Uridu an, misalnya uridu an akala. Akala sampai akala yakulu. Akul. Terus kemudian berikutnya lagi nahnu nuridu an narji'a. Nahnu nuridu. Di sini kita lihat ya semua jenisnya adalah jumlah ismiyah diawali oleh isim ana dan kemudian uridun di sini. Nah, ini sebagai apa namanya? Sebagai khabarnya yang berupa jumlah fi'liyah. Sama dengan nahnu. Berarti kalau nahnu di sini fi'il setelahnya itu berarti nuridu ya, bukan pakai uridu disesuaikan karena di sini mubtada'nya itu jamak. Dari jamak mereka menjadikan apa namanya khobarnya itu fiilnya juga jamak nuridu. Kalau di atas tadi kan mufrad ana maka menjadi uridu. Nahnu nuridu an narja'a. Nah, narja'a ini juga termasuk dari fiil mudhari. Nah, mansubnya ini apa? Dengan fathah. Kemudian yang pertama tadi adhaba. Ya, adhaba ini juga mansubnya dengan fathah. Terus kemudian nanti insya Allah lebih ininya kita praktiknya nyarinya di ini ya di Quran. Bentar, Umat. Jadi kalau di sini itu 1, 2, 3, 4 ada 7 ya di kitab ini tuh. Kalau di Sarah Jurumiyah itu ada 10 huruf. Tapi nanti dibagi menjadi 3 macam.
Nah, kalau dalam Al-Quran, ini ya contohnya an. Nah, an itu menasabkan fi'il mudhari dengan sendirinya. Coba dilihat di surat Asy-Syu'ara ayat 82. Atau ma'u an yaghfirali. Masya Allah, ayat berapa Ustaznya? Asy-Syu'ara ayat 82. Asy-Syu'ara surat keberapa Ustaz? 368 halaman 368 di buku Perkata. Al-Quran Perkata. Ayatnya Ayat 81 ya? Ya, ayat 82 atau ma'an yaghfirali yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku. Jadi kalau dalam matan Jurumiyah itu ya, kalau untuk huruf penasabnya itu fana ibu ada syratun. Jadi apa namanya? Amil al yang menasabkan fi'il mudhari itu ada 10 wahiyya an walan wa idzan wa kai wala mulkai wala muljuhud wa hatta wa jawabul bil fa'i wal wawu wa au. Cuman di sini nanti sampai mana ya? Oh, Cepet banget saja. Nah, Pak, ini Ada baca fa, ada wawu juga berarti ya Ustaz ya tambahannya. Kalau di ujung an lan idzan, ya itu tadi bahasa Arabnya idzan kai kemudian kai lamul Kai, juhud ya lamul- sedikit hatta aja. Berarti fa-nya enggak fa sama apa tadi tuh tambahan? Fa Ya, sama nanti pembahasannya di pas ini mansubat ya. Kalau ini kan baru huruf-hurufnya. Nah, itu pembahasannya oh. mansubat itu masuknya. Nah, Ini yang lain pada diem aja. Kenapa ini? Ngerti nggak? Takutnya nggak ngerti. Yang bicara cuma Umi Nggak apa-apa. Ladi, Umi Ini- Nurbaiti sama ini doang. Yang lain gimana? Ngerti nggak sahabat semua? Paham banget. Ya, ini baru Juga kan? ini baru hurufnya. Baru hurufnya saja yang dibahasnya. Nanti pembahasan lebih detailnya itu ke mansubat. Ini baru huruf-hurufnya. Baru huruf-hurufnya. Jadi makanya singkat-singkat di sini contohnya ya. Nah, habis itu tadi Ana carikan contoh di Al-Jurumiyah itu contoh suratnya. Yang tadi penerapan surat sudah ditulis Asy-Syu'ara. Nah, nggak bisa ngetik di sini ya. Ana ketik di chat ya. Oke. Asy-Syu'ara 82. Ya, nanti sambil dicari apa? Asy-Syu'ara 82. Kemudian lagi di surat Yusuf ya. Yusuf ayat 13 15 Nah, itu banyak di 13 15 itu ada kan dia ayatnya panjang ya. Nah, kalau yang tadi di Asy-Syu'ara itu yang 82 itu kata yang di garis bawahi yaufiro. Nah, dia di situ mansub dengan fathah fi'il mudhari'nya karena tadi ada huruf an. Huruf an ya, pakai hamzah. Nah, jadi huruf an ini termasuk huruf masdar, penasab dan dia huruf istiqbal. Terus yang kedua itu di surat Yusuf ayat 13, silahkan lainnya dibuka ya. Halamannya nanti nanya mungkin entah. Wa akhafu an yakulahu dzi'bu. Jadi yakula, nah di sini dia bersandung dengan dhamir ya. Yakula, lamnya di sini fathah. Dia mansub disebabkan dengan adanya an. Aku khawatir kalau dia dimakan serigala. Dzi'bu di sini serigala. An yakulahu dia ya, dia dimakan. Kalau ditambah serigala. itu jadi fathah ya Ustaz ya. Betul, jika ada huruf-huruf penasab ini, fi'il mudhari setelahnya itu dia mansub dengan fathah ya, kalau yang untuk sahihul akhir. Ya, ini yang dibahas masih sahihul akhir ini Umi. Ya baik Ustaz. Nah, nanti ada lagi nih masuk ke dalam fi'il mudhari af'alul khamsah. Kemarin apa mansubnya dengan apa? Di Yusuf masih 13 ini layah zununi an tadhhabu bihi. Ayo apa mansubnya? Hazfun nun.
Hadfun nun. Jadi maksudnya kalau untuk fi'il mudhari yang dia diawali huruf penasab an, maka dengan membuang huruf nunnya. Jadi kalau dalam Al-Quran melihat ada huruf-huruf penasab, pasti mansubnya ada yang dengan fathah, ada yang dibuang huruf nunnya. Lan ya, maksudnya lan apaan Ustazah? Kalau yang di apa tadi? Masih an. Ini bahasanya masih an, Umi. Oh, Masih baik. an. Masih bahas an. Nanti lannya berikut. Satu lagi suratnya, tadi yang contohnya itu Yusuf 15. Wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi. Nah, di sini kata an yaj'aluhu. Itu fi'il apa? Yaj'aluhu. Ya ja'alu fi'il mudhari ya. Dari apa? Jamak. Panjang. Yang depan tuh apa ya? Huwa ya? Huwa bener. Bukan. Kalau fi'il mudhari itu bahasanya kita sahihul akhir. Af'alul khamsah. Kemudian Khamsah. af'alul khamsah. Ya. Yes. Jadi yang perlu diperhatikan untuk mengetahui bahwa itu fi'il mudhari yang jenisnya apa, kita lihat huruf terakhirnya ya. Kalau huruf terakhirnya itu ini yang didahului huruf penasab ya, maksudnya ya. Ada huruf wawu, alif, terus kemudian sama satunya lagi apa? Alif wawu. Ayo. Wawu ya. Ya ya. Ya. Tadhabina. Nah, itu ya. Nah, itu berarti dia termasuk afalul khamsah. Tapi jika di depannya ada huruf penasab, setelahnya itu ada fi'il mudhari yang dia harokatnya fathah, maka ini adalah fi'il mudhari sahihul sahihul apa? Sahihul akhir. Awal. Sahihul akhir. Sahihul Nasab. akhir ya. Nasab. Nah, Yang nasab ya, yang pakai fathah itu pakai yang nasab bukan Ustazah? betul, iya. Di sini nasab identiknya dengan fathah, tapi perlu diketahui bahwa tidak semua fi'il mudhari itu mansubnya dengan fathah tandanya. Contohnya, nah ini di af'alul khamsah, dia dengan membuang huruf nun, ya hadfu nun, gitu. Nanti lebih ininya ya di Al-Quran lebih enak ininya. Karena nanti kalau nyari mungkin nanti dapat tugasin kali gitu ya. Ya Allah. Ida langsung ketawanya. Kayaknya belum pada paham semua nih Ustazah. Oke, diulang lagi ya. Jadi kita ini masuk. Soalnya pada bengong-bengong aja nih. Jadinya ragu sayanya nih. Kalau semuanya udah, bersuara, mumpung masih. iya masih pada loading kayaknya sahabat. Ya. Mumpung masih di huruf an. Ngerti nggak? Kalau yang surat Yusuf itu tadi yang apa ininya katanya yang kata apa Ustazah? Yang 13. Ditandain boleh pakai pensil ya. Kalau Qur'annya nggak ada terjemahannya, tandain pakai pensil, tapi nanti pensilnya jangan terlalu di ini, nanti boleh dihapus lagi. Nanti ditulis ulang di mana di kitabnya masing-masing. An yakulahu. Di situ hunya domirnya nempel ya Umi ya, bukan bukan dari bagian fiilnya. Nanti dia itu sebagai makhluk. Yang ditanyakan apa Umida? Enggak, tadi kalau yang tadi kan asy'ara itu kan an yakfir apa ini? An yakfiro. Enggak, ini nandain apanya? Ininya yang ya. Kalau yang 15 tadi apa Ustazah? Tadi kan ada Yusuf 15 juga. Oh, Yusuf 15 itu belum. Ini belum sampai ke situ kita tadi ya, masih di sini antadhabu ya. Nah, di sini di Yusuf ayat 15 itu katanya adalah an yaj'alu. Ya, yaj'alu itu kan diakhiri dengan wawu ya. Wawu sukun. Wawu sukun, terus kemudian
ada domir di situ. Nah, domir ini bukan bagian dari fiil mudhari ya, dia terpisah. Maksudnya bukan satu rangkaian katanya gitu. Nah, kita lihat awalnya ya ja'alu ini apa? Ya ja'alu. Nah, kenapa dia bisa nunnya hilang? Kita lihat huruf di depannya. Ternyata ada an penasab di sini. Ada huruf apa? Huruf nasabnya yakni an. Jadi kalau an tadi dalam kitabnya itu tidak mempunyai arti khusus. Maksudnya nggak kayak misalnya bi dengan kayak gitu ya. Terus misalnya lagi ala di atas. Nah, ini nggak ada arti khusus gitu. Dan Berarti dia tidak bermakna jika dia tidak digandengkan dengan fiil. Baru bermakna itu ketika dia bergandeng dengan kalimat atau fiil. berarti Artinya apa Ustazah? An. An artinya apa Ustazah? An itu tidak mempunyai arti khusus, Umi. Enggak, kalau sudah digabung itu jadinya artinya apa kalau sudah digabung yang dengan Kalau tadi? ya ini misalnya kalau di sini wa an ajma'u an yaj'alu. Mereka sepakat untuk memasukkannya. Ya, jadi artinya itu ya hurufnya itu memang dia apa namanya? Diciptakan memang sebagai perangkat menasabkan fiil mudhari. Ibaratnya kalau bahasa Inggris tuh apa ya? Misalnya kalau present tense itu adalah apa? Kata Yang sambung. eh, eh, lebih ke ininya yaitu tadi bukan kata sambung ya. Kalau kata sambung bisa dikatakan juga sih kata sambung. Jadi intinya jika ada huruf penasab ini maka menjadikan fiil setelahnya itu mansub. Nah, nanti mansubnya ada yang dengan fathah, fathahnya nampak, ada yang dengan membuang huruf nun. Contohnya kalau membuang huruf nun ini di af'alul khamsah. Nanti kalau masuk ke dalam fiil mu'tal akhir berarti dengan hadfu akhir ilah, dengan membuang huruf ilahnya. Nah, dia enggak misalnya artinya nggak bisa dirinci. Jadi kalau dia bisa memiliki arti jika masuk dalam kalimat. Ya, contohnya seperti ini kalau dalam kitab ya. Dalam kitab kuningnya an uridu an adhaba. Saya mau pergi. Ya udah berarti artinya pergi. Gitu. Penekanan ya, arti penekanan ya. Kan penekanan Artinya gimana? bahwa gitu, bahwa sehingga gitu. Enggak juga. Kalau bahwa sehingga nanti ada kata lagi hatta. Ya, Hendaknya. intinya jangan terlalu apa namanya terlalu bingung dengan huruf penasabnya ini. Ya, nanti maknanya itu kita kembalikan misalnya seperti ini, saya mau pergi, udah berarti saya mau pergi. Kalau fi'il mudhari aja kan ana dzahaba. Ana adhabu gitu ya. Kalau fi'il mudhari aja, ana adhabu, saya pergi. Ini boleh juga dikatakan sebagai penekanan sih karena mau pergi ada kata maunya tadi itu. Karena di sini ada kata uridu. Uridu sebenarnya penekanan maunya ini di makna uridu. Uridu itu artinya mau. Iya, benar. Baik, kita lanjutkan di yang nomor 15 itu nomor 15 yang ayat 15 Yusuf itu yang di nunnya dihadaf apa gimana kalau yang itu saja? iya, Oh, kan berarti termasuk falul khams. ya, Ya ja'aluna, awalnya ya ja'aluna. kalau yakulahu itu apanya yang di ini Ustaz? Kalau Yang ya'kula itu dia mansub dengan fathah, fi'il mudhari'nya akhir sahih. Ya'kula, hunya jangan dibawa karena hunya itu domir. nggak kepake ya. Karena hunya itu Aslinya yakulu atau gimana sah? ya betul aslinya ya'kulu. Baik. Jazakallahu khairan. Ayat 13 ya. Ya.
An tadhabu. Nah, itu juga sama ya. An tadhabu di ayat 13 tadi. Itu af'alul khamsah juga ya Ustazah. Af'alul khamsah ya. Anta zahabu. Ya, pokoknya kalau kita dalam Quran menjumpai fiil yang tandanya untuk afalul khamsah berarti ada wawul jamaah, alif isnan, dan ya mukhatabah. Nah, Ya. itu merupakan ciri dari afalul khamsah. Sekarang tinggal kita lihat di depan itu nanti ada huruf penasab atau tidak ada huruf penasab atau ada huruf jazm. Nah, kalau di sini masuknya kita masih di pembahasan huruf-huruf yang menasabkan fiil. Yang di sini bahasa adalah fiil mudhari, artinya ya dia tidak menasabkan huruf fiil madi ya. Karena fiil madi itu mabni kan kita bahas di sini adalah fiil yang berubah-ubah. Yang berubah-ubah bisa berubah hurufnya, bisa berubah harokatnya. Ini baru di an aja ya, panjang nih pembahasannya. Ya, yang di ayat 13 itu kalau dari ayat keseluruhan ya. Qala ini la yahzununi an tadhhabu. Terus kemudian an yakulahu. Terus kemudian di dalam Quran ini ada nggak lagi? Jadi antadhabu sama an yakulahu. Di ayat 13 ada dua itu ya. Nah, nanti kalau dalam i'rabnya itu an di situ disebutkan dia sebagai huruf penasab dan masdariyah. Ya, jadi an ini adalah huruf masdar atau kalau dalam bahasa Arabnya itu masdariyah. Kemudian dia penasab. Terus dia juga istiqbal menunjukkan waktu yang akan datang. Istiqbal. Termasuk an ini adalah huruf dia yang mabni. Yang tidak berubah-ubah atau tetap. Tanda mabninya dengan apa? An tanda mabninya dengan sukun. Kita lihat tanda dinun itu apa? Kalau tanda dinun itu sukun berarti dia mabni ala sukun. Terus kemudian kata tadhabu ya. Berarti tadhabu itu fiilnya kayak kemarin kita i'rab itu. Kepergianmu. Nah, fi'alun apa? Fi'il mudhari. Dia mansub. Tanda mansubnya dengan membuang huruf nun. Kenapa? Karena dia adalah bagian dari af'alul atau af'alil khamsah. Nah, terus kemudian dijelaskan lagi. Di situ berarti ada fi'il, ada fa'ilnya. Fa'ilnya apa? Wawul jamaah. Nah, wawul jamaahnya ini apa? Domir. Oh, ternyata domir mutasil apa munfasil? Domir mutasil. Nah, domir mutasilnya mabni. Mabni tetap tidak berubah-ubah. Tandanya apa? Tandanya sukun. Nah, kemudian sebagai apa? Dia sebagai fa'il dari tadhabu. Itu terus nanti memang pembahasannya panjang untuk antadhabu itu dalam kalimat ini sebagai apa, tapi belum sampai kita ke sana, nggak usah dibahas dulu. Seperti itu. Oh, ini 3 menit lagi ya. Terus antadhabu ini tadi sudah Bumitri, ngerti nggak? Bumitri, Ya, begitu deh. Nah, Kira-kira. apa yang nggak ngerti coba ditanya. Masya Allah. Ya, ini lagi nyimak sayang. Masya Ya. Allah. Nah, ini kita lihat yang ini ya, yang di ayat 13 yang an yakulahu ya, kita lihat. Annya di situ sama tadi huruf penasab dia juga masdariyah. Harfu nasbin wa masdariyatin mabniyu ala sukun. Tetap di atas sukun. Maksudnya tandanya adalah sukun. Kita lihat tanda di huruf nunnya tadi.
Nah, terus kemudian kata yakulahu. Yakula dulu ya. Yakula. Fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihil fathatu dhahirah. Ya, fi'il mudhari yang mansub tanda nasabnya dengan fathah yang nampak. Atau fathah aja boleh. Dikasih fathatu dhahirah juga boleh. Nah, kemudian udah sampai situ aja. Nahunya ini sendiri. Haul ghaib, ha di sini adalah hak yang menunjukkan mufrad muzakkar ghaib, ya, kata ganti orang ketiga dan dia ghaib. Nah, itu apa? Domir mutasil. Nah, dia adalah domir yang bersambung dengan fiilnya tadi ya. Nah, dia domir ini termasuk apa? Isimnya mabni. Mabninya tandanya apa? Tandanya dengan domah. Kita lihat harokat di huruf A itu apa? Domah. Nah, kemudian dia kedudukannya di sini dalam kata ini dia nasab. Sebagai apa? Kalau nasab itu berarti dia sebagai maf'ulun bih. Belum sampai ternyata kita masih di hurufnya nanti masuk maf'ulun bih itu di mansubat. Nah, Pekan depan berarti di diulang sini lagi aja sebagai Ustaz ya, pekan maf'ulun bih depan. atau objek. Insya Allah diulang, baru satu huruf ya. Itu sebenarnya Kurang Abdul kalau Ustazah nggak nulis, jadinya masih merawang-rawang. Yang ya diterangkan. masih menanya ya. Tadi sambil melihat Al-Qur'annya kan, umat lainnya. Iya, ini sambil dilihat Al-Quran. Nah, itu untuk yakulahu. Beda ya, yakula itu fi'il mudhari yang dia sahih akhir, makanya dia nasab dengan mansub dengan fathah, tanda nasabnya fathah. Kalau antadhabu, dia fi'il mudhari af'alul khamsah yang mana ketika dia mansub tanda nasabnya dengan hadfu nuni atau membuang huruf nun. Barakallahu fikuna jami'an. Saya satu huruf itu aja hari ini. Iya. Nanti pas baca Quran lebih ini. Jadi setiap ketemu dengan huruf an dilihat fiil setelahnya ya. Kalau fiil setelahnya itu dia tandanya mansubnya dengan fathah atau tandanya dengan membuang huruf ilah. Yang biasa agak harus teliti itu kalau dia mu'tal akhir karena hampir sama dengan sahihul akhir. Ya, huruf ilahnya dibuang jadi dia harokatnya itu fathah. Tapi padahal di situ nanti dia adalah hadfu akhir ilah, membuang huruf ilatnya. Ya, huruf ilat itu apa sih? Alif? Bau? Ya, huruf mat itu huruf ilat ya. Mat. Mumtazah ya. Insyaallah. Barakallahu fikuna jami'an. Kita cukupkan dulu ya belajarnya. Silahkan kalau ada pertanyaan kita diskusi di grup bersama-sama. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan Allah mudahkan kita untuk memahami pelajaran hari ini dan istiqomahkan kita untuk menyelesaikan kitab ini. Barakallahu fikuna jami'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiruka katsira. Ila liqa fi usbu'i qadim. Insyaallah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ummahat. Ya, ya, Ummahat. Jazakallah khair saja.